Jembatan dibangun tahun berapa, Bang? Apa? Irigasi ini. Bendungan. Awal. Awal. Kalau awalnya dibangun Zaman secara swadaya masyarakat itu tahun 1970. Seiring dengan percetakan sawah oleh masyarakat waktu masih zaman Pasira. oh. Setelah itu diambil alih oleh Bukit Selatan, dibangun dari Sedaya ditingkatkan jadi irigasi ikan. Da- di masa pemerintahan Kabupaten Seluma sudah ada rehabilitasi. Rehabilitasi ini pernah terjadi pada tahun 2013. Itu rehab apa itu? Rehab ini, Oh, ini klub. Lonjong dan Senin Pasang itu melalui PUPR tahun 2013. Dianggarkan berapa? Anggarannya 1,3 M. Ini Oh, ini ronjong ya. bangunannya kan. Lapis. Dan Ini jebol gara-gara banjir ini, Bang ya. jebol ini gara-gara banjir. Banjir ini kan apabila musim hujan debit airnya tinggi, apabila musim kemarau debitnya berkurang. Karena kondisi cuaca gitu. Jadi yang dikeluhkan masyarakat kami ini, bahwa bendungan irigasi ikan ini lebih kurang 10 tahun ini hampir tidak optimal lagi berfungsinya. Karena kondisinya suatu mengalami kebocoran yang parah, kerusakan yang parah, ditambah dengan sepanjang 2010 meter salurannya sudah banyak abrasi, tertimbun dan penyempitan dan menyimak hutan. Tidak ada pemeliharaan. Pemeliharaan juga itu murni 100% dilaksanakan oleh masyarakat tani setiap turun sawah melalui Gotong royong. Berfungsi lagi saluran tuh sudah abrasi tertimbun. Jadi masalah ini saat ini sudah pasangan. Lagi masyarakat mau bersawal ini kan samping irigasi inilah lebih kurang untuk titik pertama ini Ya. 40 meter pasangan yang hancur ini kan. Belum lagi ditambah dengan yang belum Suara dia orang. itu semprot sama baru tidak keluari waktunya sudah dikumpulin sampai sudah Hmm. wow. 40 meter hancur semua ini kan. Titik kedua ya itu hanyut ini udah sampai ke ini masih pecah hanyut. Nah ini pasangan pipa pipanya dalam ini nah dalam jagung nih sini ini jagungnya sudah bangkit sudah 1 minggu ini loh Pipanisasi. pipa besar Pipa 6 ini nih. 6 in kurang Hanyut. satu pipa itu 150 kilo jadi panjangnya juga 6 sambung. Tidak bisa lagi masyarakat itu sawah salurannya sudah rusak parah seperti itu. Irigasi tadi kan belum dicek atau dipantau. Ya. Pondok ini ada 7 yang hanyut di sini. 7 pondok tani masyarakat. Nah, jebol galpo. sudah menghanyutkan batu sekian meter ini kan sudah besar. Seroke motor kan? Ya, udah pakai motor. Jadi bangunan ini melalui kegiatan apa namanya JIT, jaringan usaha tani kan? Bukan dinas PUPR yang bangun. Nah, itu pondok ini. Seman dengan Budi Harjo ini. Ini. Yang ini. Nah, itu pondok. Jadi kalau kita pantau mungkin dari irigasi sampai ke sini tadi mungkin. Jadi saya selaku ketua kelompok tani
usaha bersama, juga ketua kelompok tani pemakai air untuk irigasi hitam. Selama ini kan keluhan kami ini kan debit air itu tidak maksimal. Pada akhirnya inisiatif kami menanam jagung. Memang sepanjang 5 tahun kemarin ini debit airnya memang tidak mencukupi. Nah kini apalagi ditambah dengan pasca bencana alam kemarin, saluran kami ada 4 titik yang rusak, mungkin lebih dari 500 meter yang rusak parah. Nah itu menambah silanya keluh kesah masyarakat itu tidak bisa memfungsikan lokasi sawahnya menjadi persawahan. Jadi saya khawatir masalah ini nanti akan beralih fungsi menjadi lahan perkebunan. Potensi. Jadi harapan kita dengan pemerintah untuk saat ini kan belum ada konfirmasi dari kelurahan, kecamatan ataupun dari pihak pertanian. Jadi harapan kami juga dimohon butuh perhatiannya, jangan sampai lahan kita nanti yang diharapkan seperti program ketahanan pangan yang digalak-galakkan saat ini, jadi petani beralih menjadi memfungsikan lahan. Itu yang kami khawatirkan. Jadi ditambah dengan kondisi saat ini kan. Nah, jadi mohon perhatian dengan pemerintah daerah khususnya ya, untuk lahan yang persawahan yang terdampak dari bencana. Itu saja. Luasan seluruh untuk irigasi air hitam itu luasnya 138 hektar. Nah, seiring dengan waktu ini semakin menyusut dan berkurang karena dampak daripada sarana pengairan kita kurang maksimal. Jadi potensi alih fungsi lahan masih kencang ini, Bang? Alih fungsi lahan itu hampir setiap tahun itu. Contohnya itu ya? Dari nanam jagung karena tidak ada airnya, nanam jagung, bosan nanam jagung akhirnya nanam sawit. Nah itu dikhawatirkan. Jadi lahan yang persawahan ini hanya berkisar 60. Sekarang sudah banyak sawit, nanam sawit. Nah, ini kita instruksikan nanam jagung karena sarana pengairannya belum ada. Tapi ya namanya petani, kalau nanti berterus-terusan seperti ini, saya baru khawatir ini akan sawit semua di sini di fungsi lahan. 100% dari situ. Hanya yang tidak bisa ditanam jagung di situ lahan gambut. Mana? Tuh. Penderitaan kami ini, Padel. Ini dapat di pagi inilah tanggal 14. Oke, terima kasih. Kita pertama menyikapi bahwasanya terjadi bencana alam banjir. Kalau nggak salah tanggal berapa ya? 6. Tanggal 6 April Senin kemarin itu ada beberapa titik yang kondisi infrastruktur pertanaman di bidang pertanian itu mengalami dampak kerusakan. Kerusakan ada beberapa kriteria, ada berat, sedang, ringan. Nah, saya langsung fokus kemarin ke lapangan melihat yang ada kerusakan infrastruktur di Kecamatan Seluma Timur ya. Itu Seluma Timur ya. Seluma Timur BS3 atau BS4. Nah, saya langsung cek lapangan. Setelah saya identifikasi cek lapangan, ternyata kerusakan cukup parah. Nah, informasi dari Ketua KP3A kelompok pemakai pengguna air, bahwasanya ruas yang pertama itu ruas aset yang pernah dibangun oleh PWS di tahun 2020 melewati program P3I kalau nggak salah. Itu yang ruas pertama. Terus yang ruas kedua itu program rehab jaringan irigasi yang pernah dibangun di Pertanian 2019 atau berapa waktu itu. Dua ruas infrastruktur itu sudah kami cek lapangan, bahkan saya waktu itu langsung mengajak bersama kami konsultan dari UNIP, bahkan dari BRNP, Balai Modernisasi Pertanian Provinsi bersama-sama. Nah, menyikapi itu data lapangan langsung saya eksplor, saya buat surat, langsung tertuju pertama ke BWS 7 Bengkulu. Sudah bersurat pada hari itu juga. Terus saya tembuskan, saya tahu ada talangan dana BPT ke Dinas Provinsi dan Tata Ruang Bengkulu. Langsung saya tembuskan sampaikan dengan Dewan, anggota Dewan, dan saya tembuskan juga ke Satgas Pemantauan Bencana Alam. Kemarin lewat ditunjuk Pak Bupati, Pak Asisten 3, itu sudah tembus ke laporan kabupaten di BPBD. Dan saya tembuskan juga ke Dirjen LIP, Kementerian Pertanian. Nah, adapun nanti rencana kami untuk menyikapi ini
berkenan di lokasi itu adalah program saat ini yang lagi ditangani oleh BRNP, yaitu program penangkar benih, Pak. Penangkar benih seluas 25 hektar. Luasan hamparan itu lebih kurang 38 hektar yang tercatat di LP2B atau LPS kita. Skedul mereka ya penangkar benih ini itu Juni ini tanam semestinya. Nah, oleh karena ada terjadi bencana alam maka terjadilah gangguan fisik, gangguan teknis lapangan. Saya ada punya beberapa opsi. Opsi pertama, kita dapat program namanya rekap irigasi tersier langsung dari kementerian. Itu sekarang sudah kita usulkan dan sudah berkontrak, itu akan kami alihkan satu titik untuk emergensi di situ. Terus yang kedua, plan kami akan masukkan juga program rekap irigasi melalui program Oplah Non Rawa. Jadi ada 2 program, nanti kita sambungkan situ untuk menuntaskan kondisi emergensi supaya kegiatan dari penangkaran benih ini tetap jalan walaupun molor-molor dikit. Tapi kita masih tetap juga berharap dari pihak PWS ataupun pihak PU Pengairan Provinsi untuk bisa membantu dan mengatasi sama-sama darurat yang ada di lapangan. Itu sementara. Sudah ada responnya Bang dari pihak Balai Sungai? Oke. Surat langsung saya sampaikan lewat digital langsung ke WA Kepala Balai. Ya. Langsung jawab beliau, terima kasih infonya. Kemungkinan kalau sudah direspon itu pasti sudah dibaca, mungkin sudah dia diposisikan ke stafnya untuk ditindaklanjuti. Kami masih menunggu konfirmasi dari mereka. Dan PU Provinsi juga lewat Kabid SDA sudah menyampaikan juga oke, segera kami tindak lanjuti. Itu kemungkinan di tahun ini untuk pelaksanaan kegiatan rehab jaringan itu Bang, irigasi, atau tahun depan kemungkinan Bang potensi pelaksanaannya? Kalau opsi yang kami sampaikan yang dianggarkan, yang ada anggaran di Kementerian Pertanian itu tahun ini Pak. Bahkan bisa yang satu lagi yang rehab jaringan irigasi tersier itu Mei ini sudah jalan.